Langsung saja di sini saya akan membahas apa itu konsep dasar anak. Nah, anak adalah sosok muda yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Anak memerlukan kesempatan dan berproses untuk mencapai titik pertumbuhan dan perkembangan yang optimal menjadi manusia dewasa. Nah, ada beberapa arilah mencerminkan pandangan tentang konsep dasar anak diuraikan. Yang pertama itu aliran psikoanalitik yang menganggap manusia adalah makhluk integratif sehingga memerlukan rangsangan atau dorongan untuk membantunya bertumbuh dan berkembang. Dua, yaitu analisis behavioristik yang mengemukakan bahwa untuk tumbuh dan berkembang maka perlu adanya mengkondisikan perilaku yang dilakukan secara eksternal. Nah, yang ketiga itu humanistik yang mengemukakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan dan mengarahkan perilakunya secara positif untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam pertumbuhan perkembangan anak dapat dikenali dan diidentifikasikan melalui karakteristik pada beberapa dimensi. Nah, yaitu yang pertama fisik. Fisik merupakan ciri yang paling menonjol yang membedakan anak dengan manusia dewasa. Fisik identik dengan pertumbuhan dan perkembangan. Optimalnya tahapan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik anak membawa anak ke dalam peran dan fungsi pada tahap selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan. Nah, setiap anak memiliki potensi kecerdasan masing-masing yang berbeda-beda satu dengan lainnya. 8 macam kecerdasan yang ada sebagai potensi yang dapat berbeda pada tiap anak pada usia sekolah dasar 6-12 tahun untuk sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, menghitung. Menurut Howard Gardner, terdapat 8 macam kecerdasan menjemuk yang perlu dikenali. Sebagainya yang pertama itu kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan dalam menggunakan kata-kata baik lisan dan tulisan dengan efektif. B. Kecerdasan matematis atau logika, yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah secara logis. Yang ketiga itu kecerdasan spasial, yaitu kemampuan untuk mengamati sesuatu objek secara visual dan spesial terhadap objek, warna, garis, bentuk, dan ruang. Ya, yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan dalam menggerakkan tubuh untuk menyatakan sebuah ekspresi. Yang kelima itu kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan untuk mengelola perasaan dalam menikmati irama musik, ritme, dan melodi alunan. Ketujuh yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan untuk memahami orang lain dalam berbagai perilakunya, baik perilaku motivasi, watak, perasaan, dan emosi. Aliran humanistik yang mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang mengarahkan perilakunya secara positif untuk bertumbuh dan berkembang.
dilakukan dalam sebuah proses pendidikan untuk mencapai sekian dari Beberapa konsep dasar pedagogi berbasis filsafat pendidikan. Pendidikan yang berfokus pada pengembangan intelektual dan spiritual. Yang kedua, Tempat kami menuntut ilmu, melahirkan pendidik yang berkualitas dengan semangat juang 45. Segala doa kami panjatkan, dengan usaha kami bangkit, yang keempat, kembangkan potensi diri dan majulah, pantang menyerah sebelum gapai cita. Kompetensi pedagogik berbasis pemahaman filsafat pendidikan. Guru adalah pelaku dan pelaksana pendidikan. Guru adalah orang dewasa yang memiliki peran, misi, dan tanggung jawab dalam memanusiakan manusia. Sudah menjadi manusia dewasa yang dapat mengenali Sivitas bahkan akademika mengaktualisasikan dirinya secara optimal agar dapat menjadi manusia seberikutnya berdasarkan undang-undang di kampus yang penuh RI nomor 20 perjuangan. tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tugas tersebut adalah menjadi tugas guru. Dengan usaha kami Guru adalah bangkit, tenaga profesional yang kembangkan potensi diri dan majulah. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik dengan konsep filsafat pendidikan. Jadi, model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik yang memiliki konsep filsafat pendidikan memberikan fondasi bahwa guru hendaknya memiliki konsep pengetahuan, kemampuan menerapkan kaidah, dan memiliki sikap yang pertama yaitu fokus terhadap pendidikan dan subjek pendidikan manusia yang memikirkan pendidikan dan sekaligus manusia sebagai subjek pendidikan. Yang kedua yaitu fokus pengembangan nilai pendidikan perlu memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Yang ketiga yaitu fokus eksternalisasi nilai pendidikan atau mendidik suatu usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Yang keempat yaitu pengembangan